Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru, pagi yang baru Tuhan karuniakan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ada kekuatan yang dilimpahkan untuk menghadapi berbagai perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di Sobat Messenger kita akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Perjalanan kehidupan kami tidaklah mudah, namun Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan senantiasa menyertai langkah hidup kami melalui berbagai pergumulan, kesulitan, dan pencobaan. Mengucap syukur hari yang baru, pagi yang baru, kekuatan yang baru Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami terapkan di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 hingga ke-31. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-27 hingga ke-31, dan dilanjut dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 27 hingga 31. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2 ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap malam serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah bekerja untuk memuliakan Allah. Bekerja untuk memuliakan Allah. Satu hari unggahan seorang anak muda yang menaruh keluhan, yang menaruh kekesalannya tentang hari pertama dia bekerja. Unggahan pemuda ini, anak muda ini riuh ditanggapi oleh para netizen tentang mengapa manusia itu harus bekerja. Hari itu dia adalah menjalani hari pertama dalam pekerjaannya. Namun entah apa yang terjadi dalam pekerjaan di hari pertamanya di sebuah kantor, dia kemudian memutuskan untuk pulang pada hari itu. Dia menelpon ibunya, memberikan pesan kepada ibunya untuk menjemput dia dan untuk segera pulang dari tempat dia bekerja. Dan itulah yang dilakukan oleh sang ibu karena mendengar keluhan dan kemudian sungut-sungut dari anaknya yang masih muda ini. Dan ketika dalam perjalanan pulang dikatakan anak muda ini mengunggah sebuah kutipan, kata-kata yang menunjukkan satu pertanyaan besar tentang bekerja. Dia tuliskan, ide siapa sih ini? Mengapa di dunia harus bekerja?
ditulis demikian, ide siapakah ini? Mengapa di dunia ini harus bekerja? Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bagi sebagian kita orang-orang yang menurut iman percaya pada Yesus Kristus, kita menganggap bahwa bekerja itu adalah akibat dosa turunan, di mana Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka ada hukuman. Mereka harus bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hari demi hari. Ya, itu dapat kita pahami, itu dapat kita terima. Namun bagian firman Tuhan yang kita baca, tidak semua anggapan itu adalah tepat, bahwa bekerja itu adalah akibat hukuman dosa. Sejak penciptaan, Tuhan Allah sudah menetapkan kita manusia untuk bekerja. Di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi sudah kita baca, ketika menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah sudah berikan perintah kepada manusia. Dikatakan, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak awal penciptaan, Allah sudah memerintahkan, sudah memberikan satu mandat kepada manusia untuk bekerja, mengelola alam semesta, di mana Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengerjakannya. Kita tahu ketika ditempatkan di Taman Eden, maka manusia harus mengusahakannya, memeliharanya, bahkan kemudian dikatakan memberikan nama kepada hewan-hewan yang datang kepada Adam. Jadi bekerja adalah satu mandat yang Tuhan Allah berikan kepada seluruh umat manusia ciptaannya. Bukan semata-mata hukuman akibat dosa, namun juga satu mandat budaya di mana Allah sudah mempercayakan alam semesta ini untuk manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia, itu mengelolanya, mengurusnya, memeliharanya bagi kelangsungan umat manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus mengingatkan kepada setiap manusia yang mau makan, yang mau bertahan hidup di dalam dunia ini harus bekerja. Memang itu yang harus dikerjakan, dilakukan oleh setiap kita manusia, bahwa kita bekerja untuk memelihara keberlangsungan makhluk hidup, bukan saja diri kita, tetapi alam semesta ini. Bahkan dalam Kisah Para Rasul dikatakan oleh Paulus, aku bekerja untuk mencukupkan kebutuhanku sendiri dan membantu orang-orang yang ada di sekitarku, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, bekerja adalah mandat budaya yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita manusia. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan kita, dan juga memelihara keberlangsungan alam semesta ini bagi generasi demi generasi. Ketika kita memahami bahwa bekerja adalah satu mandat yang sudah Allah berikan kepada setiap kita manusia untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menolong sesama dan melestarikan alam semesta ini, maka kita punya satu semangat, satu gairah dalam bekerja. Bukan lagi sebuah beban sebagai bentuk hukuman dari Allah, namun Allah berikan kekuatan, pertolongan kepada setiap kita yang mau bekerja dengan giat, dengan sungguh. Jadi bekerja untuk memuliakan Allah, bukan bentuk hukuman. Meski apa yang kita jalani dalam pekerjaan kita tidaklah mudah, ada sebagian di antara kita mungkin harus bekerja sedemikian keras ya untuk mencukupi kebutuhan di dalam keluarga. Ada orang-orang yang sudah bekerja mati-matian
namun tetap merasakan dan mengalami kekurangan. Sehingga setiap kita yang bekerja dan memperoleh kemudahan-kemudahan dan anugerah yang melimpah dari Allah, kita pun dipanggil untuk berbagi untuk mereka. Bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, namun Tuhan Allah menetapkan buat setiap kita bekerja untuk apa? Untuk memuliakan Allah, memelihara alam ciptaannya, mengasihi sesama manusia ciptaannya, dan menjaga keberlangsungan alam semesta ini generasi demi generasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun profesi Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja setiap hari. Mungkin satu bentuk rutinitas, bahkan sebagian dari antara kita ada satu pekerjaan yang tidak menentu di dalam jam bekerja, di dalam setiap beban pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Namun kita mengucap syukur karena melaluinya Allah memelihara kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, kita bekerja untuk memuliakan Allah demi keberlangsungan diri kita, sesama kita, bahkan alam semesta dari generasi kepada generasi selanjutnya. Karena itu nikmatilah pekerjaan yang Tuhan Allah percayakan buat setiap kita. Itu adalah mandat yang dipercayakan, dan kita sebagai makhluk yang dikasihinya, kita mengerjakannya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika kami diciptakan di dalam dunia ini. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak, memberikan mandat kepada kami untuk mengelola, memelihara, mengusahakan alam semesta ini dalam pekerjaan kami. Kami diingatkan bahwa kami bekerja untuk memuliakan Allah, untuk keberlangsungan kehidupan setiap kami manusia, diri kami, keluarga kami, orang-orang lemah di sekitar kami, bahkan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dari generasi ke generasi. Bekerja bukan saja bahwa itu hukuman bagi kami yang berdosa, namun bekerja adalah mandat yang sudah Tuhan berikan sejak penciptaan kami di dunia ini. Berkati kami semua, ya Tuhan, dalam menjalankan mandat budaya yang Tuhan berikan buat kami, yaitu bekerja, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk keberlangsungan hidup kami, keluarga kami, sesama, bahkan keberlangsungan alam semesta ini dari generasi ke generasi selanjutnya. Berkati sehingga setiap profesi kami, apapun yang kami jalani, sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasih kepada kami, memberikan kekuatan hikmat untuk mengerjakan dengan sungguh segala profesi kami, pekerjaan kami, dengan satu kesadaran ini adalah mandat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan bagi diri kami, sesama kami, untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini usaha pekerjaan kami. Mungkin terasa berat bagi kami di tengah tekanan ekonomi yang melambat. Kami harus bekerja sedemikian kerasnya, sedemikian jerih lelah kami harus kami lakukan untuk mencukupkan kebutuhan kami dan keluarga kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan, Engkau sediakan segala apa yang kami butuhkan sepanjang hari ini. Berdoa buat setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi kami yang berbeban berat karena problema, permasalahan dalam keluarga kami, relasi yang rusak, kebutuhan studi anak kami, dan kebutuhan hari demi hari
yang harus dicukupi. Sungguh Tuhan, Engkau yang sediakan melalui usaha pekerjaan kami. Engkau yang membuatnya berhasil dan ada kecukupan yang Tuhan sediakan. Hiburkan kami yang berduka dan berikan damai sejahtera di tengah kekhawatiran kami tentang hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami meyakini Tuhan Yesus yang senantiasa sertai kami sampai kepada akhir zaman. Berkati untuk lembaga pelayanan Kristen, panti asuhan anak, panti jompo, panti rehabilitasi, bahkan rumah-rumah singgah, rumah sakit Kristen. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi anak-anak Tuhan yang melayani secara langsung, terlibat secara langsung kepada mereka yang dilayani. Sungguh Tuhan berikan semangat, gairah, dan juga kekuatan dalam pekerjaan mereka, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Dan Tuhan Yesus akan mencukupkan, mengembangkan bahkan sarana prasarana pelayanan Kristen ini, baik di rumah sakit, lembaga panti asuhan anak, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah-rumah singgah, bagi mereka yang hidup dalam segala keterbatasan, kemiskinan. Tuhan, Kau gerakkan hati bagi pengelola dapat berjejaring dengan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, untuk kemudian dalam usaha pekerjaan mereka tak lupa berkat Tuhan yang dilimpahkan menjadi berkat bagi sesama yang hidup dalam segala keterbatasan. Berkati ya Tuhan, lembaga kasih Kristen ini menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Berkati negara kami Indonesia, Kau yang akan memeliharakan setiap kami, rakyat Indonesia yang beragam, yang majemuk di tengah krisis yang kami hadapi. Kami belajar untuk hidup berbagi, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menghiburkan di tengah situasi yang berat. Namun kami punya jejaring untuk hidup saling membantu satu dengan yang lain. Pakai gereja Tuhan, orang-orang Kristen menjadi berkat bagi rakyat Indonesia, terlebih mereka yang hidup dalam kemiskinan. Berkati, curahkan berkat-Mu atas negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger bekerja adalah mandat budaya yang diberikan kepada setiap kita umat manusia di muka bumi ini. Dan bekerja itulah kita memuliakan nama Tuhan, karena kita memenuhi kebutuhan kita di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, namun juga dapat memberikan pertolongan bantuan untuk mereka yang miskin, yang terbatas, bahkan memelihara alam semesta ini bagi generasi demi generasi, bekerja untuk memuliakan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.